Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada pertemuan ini melanjutkan pembahasan dhonna dan teman-temannya, yaitu hukum seputar dhonna dan saudara-saudaranya. Ini mutammimanya. Kalau kemarin itu masih seperti buku sebelumnya, hanya saja dibagi langsung dua secara makna. Ada af'alul qulub terbagi dua, yakin dan menyangka, dan ada af'alut tasyir. Ya, af'alu at-tasyir. Sekarang hukumnya. Inilah mutammimanya, tambahannya. Kata beliau, wa'lam, ketahuilah. Anna li af'ali hadzal babi, bahwasannya untuk fi'il bab ini salah satu ahkam. Ada 3 hukum. Jadi dia memiliki 3 hukum ternyata. Yang kita belum tahu di buku sebelumnya. Yang kita tahu adalah hukum pertama ini insya Allah. Al-awwalu, yang pertama, al-i'malu, beramal. Jadi hukum pertama dia beramal. Wahwal aslu, dan inilah asalnya. Jadi asal daripada fi'il ini beramal. Wahwa waqi'un fil jami'i, dan ini terjadi pada seluruhnya. Artinya mau af'alul qulub atau af'alut tasyir, semuanya beramal. Kalau ini gampang. Contohnya semua contoh yang kemarin. Semua contoh yang kemarin itulah contoh dia beramal. Contoh dia beramal. Asani, yang kedua, al-ilga'u, tidak beramal. Mirip dengan kata al-ihmalu. Kalau di pembahasan la kemarin ada bilang al-ihmal. Ini bahasa yang keduanya, al-ilga. Kalau dibilang mulgo, artinya tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Lihat arti ilgo. Wahwa ibatalul amali lafdhan wa mahallan. Kalau antum dengar ini mulgo, ini ilgo, ini diilgo. Apa artinya? Wahwa dia adalah ibatalu, pembatalan. Batal. Al-amali, amalannya. Lafdhan, secara lafad. Wa mahallan, secara kedudukan. Jadi lafaz dan kedudukannya sudah tidak ada lagi amalannya. Paham kan? Lafaznya sudah tidak ada amalannya. Kedudukannya juga tidak beramal. Itu namanya ilgo. Kenapa bisa terjadi dan kapan ini bisa terjadi? Setelahnya. Saya boleh ilgo kalau terletak setelahnya. Lidha'fil amili, ini sebabnya. Ini pertama, ini sebabnya. Kenapa dia tidak beramal? Lidha'fil amil. Karena lemahnya amil itu. Yaitu dhonna dan saudara-saudaranya. Lemahnya amilnya. Yaitu dhonna dan saudari-saudarinya. Yang lemah di sini, amil maksud di sini adalah dhonna dan saudari-saudarinya. Amil di sini yang diinginkan dengannya adalah ya dhonna dan saudara-saudaranya. Iya, yaitu dhonna dan saudara-saudaranya. Kapan dia lemah? Itu lanjutannya. Bitawasutihi, dengan dia berada di tengah. Berada di tengah. Ya. Dengan dia berada di tengah, yaitu di tengah mubtada dan khobar. Di tengah mubtada dan khobar. Yang menjadi maf'ul awal dan maf'ul tsani. Itu posisi pertama. Au ta'akhurihi, ini posisi yang kedua. Atau dengan dia berada di akhir. Dengan dia berada di akhir. Jika dhonna dan kawan-kawannya ya berada di tengah atau berada di akhir, maka di sini
diilgo. Apa artinya tadi diilgo? Batal amalannya secara lafaz dan secara kedudukan. Lihat, nah contoh dulu. Zaidun donantu qaimun. Lihat, Zaidun donantu qaimun. Di mana posisinya dona? Di tengah, batal amalannya. Jadi kalau antum i'rab ya i'rab seperti biasa. Zaidun mubtada, donantu fi'il fa'il, qaimun khobar dari Zaidun. Lihat catatan di bawah, 553. Zaidun adalah mubtada, qaimun adalah khobar, kembali ke i'rab asal. Sementara donantu fi'il yang tidak beramal. Fi'il yang tidak beramal. Kenapa? Karena berada di tengah. Ya, karena ya berada di mana? Berada di tengah. Iya. Contoh lain lagi, wa Zaidun qaimun donantu. Ini apalagi ini? Zaidun qaimun donantu. Ini tidak beramal. Kenapa di sini tidak beramal? Lihat di bawah. Catatan 554. Zaidun adalah mubtada, qaimun adalah khobar, kembali ke i'rab asal, sementara donantu fi'il yang tidak beramal. Fi'il yang tidak beramal. Paham kan? Ini gampang sekali. Tinggal nanti itu catatannya kurang ya. Seharusnya ada catatan karena berada di tengah, karena berada di akhir. Nanti insya Allah kita tambah. Catatannya nanti kita tambah alasannya. Kenapa dia tidak beramal. Iya. Jelas masalah ini? Ini posisi dia tidak beramal. Jadi kalau antum ditanya, kenapa dia tidak beramal? Karena lemah dalam beramal. Kapan dia lemah beramal? Jawabannya dua. Kalau dia berada di tengah, mubtada khobar. Atau kalau dia berada di mana? Diakhirkan dari mubtada khobar. Anda paham ini? Tapi perhatikan pernyataan berikutnya. Itu menentukan apakah ini tidak kita amalkan wajib atau tidak? Atau boleh enggak beramal? Kata beliau, wahwa jaizun la wajibun. Dia hukumnya hanya boleh, tidak wajib. Paham maksudnya? Tidak wajib batal, boleh batal. Artinya berarti? Boleh juga antum amalkan, tidak apa-apa antum amalkan. Boleh antum katakan Zaidan donantu qaiman. Kan boleh enggak maf'ulun bi sebelum amil? Pertanyaan saya, boleh enggak maf'ulun bi sebelum fi'il dan fa'il? Boleh atau tidak? Kan boleh. Antum paham kan? Kan sudah lewat. Kan boleh maf'ulun bi mendahului amil. Sudah lewat kan pembahasan fi'il fa'il. Susunan fi'il fa'il kan fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Fi'il, maf'ulun bi, fa'il. Maf'ulun bi, fi'il, fa'il. Sudah lewat kan? Sama dengan ini. Jadi boleh antum amalkan Zaidan donantu qaiman. Boleh. Boleh juga antum mengatakan Zaidan qaiman donantu. Karena beramalnya ini, tidak beramalnya hukumnya apa? Boleh, tidak wajib. Saya ulangi, hukum tidak beramalnya boleh, tidak wajib. Ini perkataan penulis. Artinya kalau antum amalkan tidak ada masalah. Dan antum kalau amalkan i'rab kembali lagi ke dhanna. Dan kawan-kawannya. Antum bilang maf'ul awal, maf'ul tsani. Tetap antum katakan seperti itu. Dipahami ini? Sampai di sini? Nabil? Jadi ilgo ini tidak wajib. Ilgo ini hukumnya apa? Boleh. Ilgo ini hukumnya boleh. Iya. Ini yang belum katakan. Kemudian pernyataan penting. Karena ini mutammimah. Semuanya inti. Tidak ada penjelasannya, ucapannya yang tidak ada faedah. Karena ini ringkasan. Setelah itu beliau berkata, wa ilghaul mutaakhiri aqwa min i'malihi. Subhanallah, ini ucapan penting dalam baca kitab Gundul. Di ilgha yang berada di akhir itu lebih kuat dari beramalnya. Artinya yang gini, kalau kalimatnya Zaidun qaimun donantu
lebih kuat begitu bacaannya daripada antum amalkan. Daripada antum baca apa? Zaidan qa'iman donantu. Antum paham ini? Jadi ketika dia berada di akhir, lebih kuat tidak beramal daripada apa? Beramal. Paham ini ucapan penulis? Kan tadi tidak wajib tidak beramal. Artinya boleh beramal. Tapi mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat saya baca? Penulis bilang, kalau dia berada di akhir, maka lebih kuat apa? Lebih kuat tidak beramal daripada apa? Beramal. Paham di situ Pak Hari? Dzulkarnain? Paham di situ? Yakin? Bang Panji? Kang Ian? Paham sampai situ? Lanjut. Wal mutawassitu bil aksi. Sementara kalau berada di tengah, kebalikannya. Apa kebalikannya? Kan tadi kalau dia berada di akhir, lebih kuat ilgo daripada imal. Kalau dia berada di tengah, kebalikannya. Apa itu? Beramal lebih kuat daripada tidak beramal. Paham? Dipahami ini? Jadi sekarang berarti ada 4 susunan di pernyataan penulis ini. Ada 4 susunan di pernyataan yang diucapkan oleh penulis. Ini nanti 2 pernyataan, ini juga 2 pernyataan. Paham kan? 2 bacaannya. Antum bacaan pertama boleh ilgo. Kalau ilgo Zaidun qaimun, mubtada khobar. Ini juga boleh ilgo. Jadi ini pertama boleh ilgo. Ya. Ini juga boleh ilgo. Iya, boleh ilgo. Kalau untuk ilgo, Zaidun qaimun. Itu namanya ilgo. Apa artinya ilgo? Tidak beramal. Boleh imal. Iya. Boleh apa? I'mal. Boleh. Antum i'mal. Gimana artinya i'mal? Berarti antum baca Zaidan qaiman. Zaidan qaiman. Zaidan iman. Boleh. Jadi ini bacaan pertama, ya ini bacaan kedua. Ya. Ini pertama, ini kedua. Ini pertama, ya. Ini juga kedua. Boleh. Setelah itu belum bahas. Dari 2 bacaan itu, ilgo sama imal. Nah, ilgo sama imal. Mana yang lebih roji? Dipahamkan? Kata beliau, kalau dia berada di akhir, lebih roji ilgo daripada apa? I'mal. Kalau dia berada di tengah, lebih roji i'mal daripada apa? Ilgo. Paham ucapan penulis? Dipahamkan? Ini kalau berada di akhir, kalau berada di tengah. Sisa 1 susunan, yaitu kalau dia berada di awal. Kalau dia berada di awal, Zaidun qaim. Itu susunan terakhir. Kan ini kan di akhir, di tengah, di awal. Kalau di awal, i'mal. Kalau di awal, itulah yang tadi itu yang pertama, i'mal. Dia berada di mana? Di awal. Cuman apakah ini wajib atau boleh? Itu kan? Ini kan, kalau ini kan, yang ini hukumnya 2. Ada, ya, hukumnya 1. Apaan? Ini hukumnya 1. Ini kan hukumnya apa? Jaiz. Ini yang ini nih hukumnya boleh. Ini hukumnya apa? Apakah wajib, ya, atau jaiz?
Nah, itu nanti. Itu kalau dia berada di mana? Di awal. Jadi ini sudah dua hukum. Sudah dua hukum. Berarti ini hukum pertama, ini juga hukum pertama. Ini i'mal. Yang pertama kan i'mal. Ini hukumnya apa? Ilgo dengan pembahasan tadi. Dengan pembahasan tadi. Sisa satu hukum lagi. Ada sementara hukum ta'liq. Iya, karena dia memiliki 3 hukum. Iya. Sisa ta'liq. Kemudian kata beliau, kita bahas ini tadi yang berada di awal. Selanjutnya ini pembicaraan yang berada di awal. Jadi belum tidak selesaikan di atas tadi. Sekarang belum katakan. Wala yajuzu ilga'ul amilil mutaqaddim. Tidak boleh diilgo amil yang berada di depan. Yang mana itu? Tidak boleh diilgo amil yang berada di depan. Yang mana itu? Itu yang di posisi imal. Yang di posisi imal. Makanya tidak boleh diilgo. Berarti apa dia? Pilihannya apa? Imal. Pilihannya imal. Ini. Dah? Kan dia belum bilang tidak boleh diilgo kalau dia berada di awal. Makanya saya tulis apa? Imal. Paham kan? Saya tulis apa? Imal. Tinggal nanti beramalnya wajib atau boleh. Beramalnya wajib atau boleh. Nah contohnya, baca dulu catatan di bawah. La yajuzu ilgo'il amil mutaqaddim. Tidak boleh diilgo amil yang berada di depan. 556. 556 karena asalnya beramal. Karena asalnya dia apa? Beramal. Nah contoh, donantu zaidan qa'iman. Donantu zaidan qa'iman. Ya. Donantu zaidan qa'iman. Kata beliau, khilafan lil kufiyin. Kan beliau bilang, ndak boleh ilgo amil yang mutaqaddim. Kalau ndak boleh diilgo, berarti jawabannya apa? I'mal hukumnya apa? Wajib, itu maksudnya. Kalau ndak boleh diilgo, berarti hukum i'malnya apa? Wajib. Terus beliau bilang setelah contoh, berbeda dengan orang Kufah. Kalau orang Kufah mengatakan boleh. Boleh, tidak wajib. Berarti ada 2 pendapat. Karena kan kata orang Basro, tidak boleh tidak beramal. Berarti wajib. Berbeda dengan orang Kufah. Orang Kufah berpendapat lain. Mereka berpendapat apa? Boleh. Berarti ada 2 hukum. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan apa? Boleh. Boleh antum ilgo. Itu maksudnya. Kan belum bilang tadi tidak boleh ilgo. Sementara orang Kufah mengatakan apa? Boleh. Artinya boleh antum baca begini. Donantu zaidun qa'imun. Boleh. Tidak beramal. Menurut siapa? Kufah. Menurut orang Kufah. Dipahami nih? Itu pendapat mereka. Itu pendapat yang mereka pegang. Berarti ada 2 hukum. Bisa wajib, bisa boleh. Mayoritas ahli bahasa wajib. Kan dia asal. Tapi orang Kufah mengatakan boleh tidak beramal. Boleh tidak beramal. Iya. Jadi lihat catatan 557. Karena mereka membolehkan tidak beramal walaupun dia berada di depan. Karena mereka membolehkan tidak beramal walaupun dia berada di mana? Walaupun berada di depan. Dia bolehkan tidak beramal walaupun berada di depan. Jelas ini pembahasan? Irham? Yakin Irham? Ngantuk Irham? Ditahan? Jam berapa kau tidur? Masa? Bangun jam? Ada yang kedua. Kenapa bisa ngantuk? Setanmu itu. Baik. Ini 2 hukum. Hukum ketiga. As-salisu at-ta'liq. Yang ketiga.
Hukumnya ta'liq. Digantung, tergantung. Hukumnya tergantung. Tahu tergantung ya? Sesuatu yang digantung. Apa statusnya itu? Digantung. Apa artinya digantung? Azhar? Tidak jelas. Baik. Setengah-setengah. Tidak beramal, tapi beramal juga. Ini masalah dia hukum ini. Ta'liq. Lihat pengertiannya dulu. Iya. Wahwa dia adalah ibtolul amal lafdhon. Batal amalannya secara lafaz. Jadi secara lafaz tidak punya amalan. La mahallan. Tapi tidak secara kedudukan. Arti secara kedudukan tidak batal. Jadi kedudukannya masih beramal. Cuman lafadznya sudah tidak beramal. Ini mirip orang yang punya perusahaan sudah pensiun. Nah, dia tidak pula pergi kerja lagi. Tapi masih punya kedudukan dalam perusahaan. Itu kalau perusahaan. Kalau ta'liq ini sering dibahas di dalam hubungan suami istri. Kadang ada hubungan suami istri itu buruk. Tidak baik. Sehingga suaminya pergi dari rumah. Dia tidak ceraikan, dia cuma pergi dari rumahnya. Dia tidak ceraikan istrinya. Paham tak? Tapi dia tidak datangi. Coba lihat ini. Ini suami yang seperti ini apa dia? Istri ini apa hukumnya? Ini namanya dia apa? Dita'liq. Apa artinya dita'liq? Digantung apanya? Statusnya. Dibilang punya suami tidak datang-datang. Dah, mau menikah tidak boleh. Kenapa bisa? Karena statusnya masih istri. Ini dibilang kedudukannya sebagai istri. Tapi lafadznya tidak ada suami. Paham ini pembahasan? Ini. Dona ini masalah. Nabil. Dona ini Nabil masalah. Iya. Jangan sampai yang istri yang antum pikir Nabil. Dona. Jadi dona ini mirip perempuan tadi. Mirip perempuan yang digantung statusnya. Secara lafaz tidak beramal. Kata setelahnya itu tetap marfu. Cuman kalau kita i'rab kedudukannya mansub. Kedudukannya yang mansub. Lafadznya tidak. Kedudukannya yang mansub. Ini masalah. Kita lihat dulu. 5 ini alasannya. Kenapa? Kapan bisa dita'liq? 5 karena datang. Malahu sodrul kalami ba'dahu. Apa yang merupakan hak di awal kalimat setelahnya. Jadi yang membuat dia tidak beramal secara lafaz ada penghalang. Yang membuat, saya ulangi, yang membuat dia tidak beramal secara lafaz ada penghalang setelahnya. Ada berapa penghalang? Belum sebutkan. Wahwa dia adalah setelahnya datang setelahnya kalau ada maka donna dan teman-temannya tidak akan beramal secara lafaz. Tapi beramal secara apa? Mahal, secara kedudukan. Wahwa dia adalah lamul ibtida. Kalau setelahnya itu masuk lamul ibtida. Kapan ada donna? Setelahnya ada lamul ibtida. Tahu lamul ibtida itu? Lam yang masuk pada inna kemarin. Masuk pada khobarnya, masuk pada isimnya, masuk pada dhamir fasal, masuk pada ma'mulnya. Itu lamul ibtida. Kalau ada lamul ibtida, langsung donna tidak beramal. Secara lafaz. Tapi beramal secara kedudukan. Lihat contoh dulu. Donantu la zaidun qa'imun. Kalau tidak ada la, sudah beramal. Donantu zaidan qa'iman. Itu kalau tidak ada la. Sekarang ada la. Donantu la zaidun. Kembali ke asal. La zaidun qa'imun. Apa antum i'rab zaidun? Mubtada. Qa'imun khobar. Itu lafadznya kan? Kan lafadznya tidak beramal. Tapi la zaidun qa'imun apa i'rabnya? Fi mahalli
nasbin maf'ulun bi untuk donna. Mereka bilang sadda maf'ulai donna, menutup kedua maf'ulnya donna. Menutup kedua maf'ulnya donna. Artinya kalau ada ini sudah tidak butuh lagi dua maf'ul. Ini sudah masalah yang paling tingginya dalam ta'lik. Dalam pembahasan donna. Iya. Karena dia beramal secara kedudukan. Tidak beramal secara apa? Lafaz. Ini yang pertama ya. Penghalang pertama. Penghalang kedua. Wa ma'nafiyah. Kalau setelahnya ada manafi, dipastikan. Kalau ada manafi, batal amalan donna. Tapi secara, batal amalan secara lafaz. Tidak secara mahal. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Lihat, haula, ma haula. Seharusnya kalau tidak ada ma, laqad alimta haula'i yantiqun. Haula'i maf'ul awal, kemudian ha yantiqun fi mahalli nasbin maf'ul tsani. Tapi ini ada ma. Sehingga membatalkan amalannya siapa? Alimta. Membatalkan amalannya alimta. Contoh perhatikan itu i'rab 558, 559. 558 donantu batal amalannya secara lafaz dan beramal pada kedudukan jumlah setelahnya. Lam adalah lamul ibtida, zaidun adalah mubtada, sementara qaimun adalah khobar. Dan jumlah la zaidun qaimun berada dalam kedudukan nasab sebagai dua maf'ulnya donantu. Paham ini? Berada dalam kedudukan. Sama juga dengan ini, alimta adalah batal amalan secara lafaz, beramal pada kedudukan jumlah setelahnya. Ma adalah manafi dan haula'i adalah mubtada, mabni di atas kasra, sementara yantikun jumlah fi'liyah sebagai khobar dan jumlah ma haula'i yantikun adalah berada dalam kedudukan nasab sebagai dua maf'ulnya alimta. Paham keterangan itu? Paham ini keterangan atau belum? Abdullah Arif. Paham Abdullah Arif? Yakin? Hidayat. Yakin? Ustaz. Paham ini? Baik. Siapa yang belum paham sampai di sini? Mumpung penghalang yang ada dua. Itu kan dua maf'ul. Itu menutup tempatnya dua maf'ul. Karena kalau tidak ada penghalang, maka dia maf'ul awal, maf'ul tsani. Kalau tidak ada penghalang kan kita bilang maf'ul awal, maf'ul tsani. Kalau tidak ada penghalang. Tapi karena ada penghalang, dia di i'rab seperti biasa, baru jumlah itu kedudukannya maf'ul bih. Tapi menutup dua maf'ulnya. Paham Soleh? Coba lagi. Mumpung dua penghalang. Karena lumayan ini boleh sebutkan beberapa penghalang. Yang ketiga wala an-nafiyah. Demikian pula kalau ada la nafiyah. Batal amalannya secara lafaz. Tidak batal secara kedudukan. Nah contoh. Alimtu. La zaidun qaimun wala amrun. Alimtu. La zaidun qaimun wala amrun. Lihat. Kenapa bisa batal amalannya ini? Adanya siapa? La nafi. La nafi juga batal amalannya. Karena masuk pada ma'rifah. Jadi batal dua-duanya amalannya. Iya. Ini mudah sekali. Lihat catatan nomor 560 sama. Alim itu adalah batal amalannya secara lafaz dan beramal pada kedudukan jumlah setelahnya. La adalah la nafi. Zaidun adalah mubtada sementara qaimun sebagai khobar dan jumlah la zaidun qaimun adalah berada dalam kedudukan nasab sebagai dua maf'ulnya alim tu. Kalau kenapa sebagai dua maf'ulnya alim tu? Karena kalau hilang la antum i'rab maf'ul awal dan maf'ul tsani. Coba hilangkan la, pasti bacaannya apa? Alim tu Zaidan qaiman. Kan begitu bacaannya, tapi sekarang terhalang oleh la. Maka batal amalannya secara lafaz tapi tidak secara apa? Mahal.
Berikutnya lagi, termasuk penghalang wa in an-nafiyah. In penafian. Tahu in nafi? Yang ada di pembahasan musyabbah bilaisa. In nafi. Paham kan? Yang ada di pembahasan musyabbah bilaisa. In nafiyah. Ini yang bermakna penafian. Nah contoh, alim tu. In zaidun qaimun. Saya tahu. Saya yakin. Apaan? Saya yakin. Zaid tidak berdiri. In di situ maknanya apa? Nafi. Zaid tidak berdiri. Maka ini menghalangi alim tu dari beramal. Dari beramal. Lihat catatan 561. 561 alim tu adalah batal amalannya secara lafaz dan beramal pada kedudukan jumlah setelahnya. In adalah in nafi dan zaidun adalah mubtada sementara qaimun sebagai khobar. Sebagai khobar dan jumlah in zaidun qaimun adalah berada dalam kedudukan nasab sebagai dua maf'ulnya siapa? Alim tu. Itu penghalang. Jadi ada lamul ibtida, manafi, innafi, lanafi. Sudah berapa itu? 4. Kelima, wa hamzatul istifham. Kalau ada hamzah istifham, termasuk penghalang adalah hamzah istifham. Nah contoh, alim tu, azaidun qaimun, am amr, lihat azaidun qaimun. A, hamzah istifham itu menghalangi alim tu dari beramal secara lafaz. Tidak secara mahal. Kedudukannya masih beramal. Paham Sayyid? Iya, kedudukannya beramal. Irobnya sama di bawah. Yang terakhir termasuk yang menghalanginya dari beramal. Wa kaunul ahadil maf'ulaini isma istifham. Kalau tadi itu ada hamzah istifham. Kalau ini keberadaan salah satu dari dua maf'ulnya. Keberadaan dari salah satu dua maf'ulnya adalah isim istifham. Jadi tidak ada sebenarnya lamul ibtida. Tidak ada manafi, tidak ada lanafi, tidak ada innafi, tidak ada hamzah. Tapi salah satu dari maf'ulun binya adalah adalah isim istifham. Jadi salah satu, kan dua maf'ulnya. Tapi salah satu dari dua maf'ulnya itu siapa? Isim istifham. Itu juga termasuk penghalang dari beramal. Contoh dulu. Alim tu ayyuhum abuk. Alim tu ayyuhum abuk. Lihat ayyu. Ayyu itu isim istifham. Marfu wa huwa mudhaf. Hum mudhafun ilai. Abuk khobar. Lihat di bawah catatannya. 563. Alim tu adalah batal amalan secara lafaz dan beramal pada kedudukan jumlah setelahnya. Gitu ya. Dan hamzah, kenapa hamzah? Iya, adalah hamzah istifham. Kenapa ada hamzah? Iya. Ini dihapus. Iya. Tidak ada hamzah kan? Tidak ada hamzah? Atau ada? Dicontoh. Supaya antum tahu kenapa dihapus. Ada hamzah di contoh kedua itu? Alim tu ayyuhum abuk, ada hamzah? Ada hamzah atau tidak? Tidak ada. Ini karena di copy di sebelumnya jadi lupa dihapus. Jadi hamzah adalah hamzah istifham, tidak ada di sini. Langsung saja. Dan ayyuhum adalah mubtada. Ya. Ayyuhum adalah apa? Mubtada. Jadi tidak ada hamzah dan hamzah adalah hamzah apa? Istifham, itu dihapus. Ayyuhum adalah mubtada, sementara abuk sebagai khobar. Dan jumlah ayyuhum abuk berada dalam kedudukan nasab sebagai dua maf'ulnya siapa? Alim tu. Sebagai dua maf'ulnya alim tu. Jadi penghalangnya adalah karena salah satu maf'ulnya itu isim istifham. Yang mana itu isim istifhamnya? Ayyu. Dipahami ini pernyataan? Selesai. Inilah
yang disebut sebagai penghalang donna dan kawan-kawannya dari beramal secara lafaz tapi tetap beramal secara mahal. Apa artinya secara mahal? Secara kedudukan. Secara kedudukan. Selesai. Apa hukum ta'liq? Kata beliau, fat ta'liqu wajibun. Masya Allah. Kalau ta'liq hukumnya wajib. Idza wujida syai'un min hadhil mu'allaqat. Idza wujida syai'un min hadhil al-mu'allaqat. Bacaannya al-mu'alliqat. Li ya, salah harokat. Iya. Fatta'aliku wajibun. Maka ta'liq itu hukumnya adalah wajib. Maka ta'liq itu adalah hukumnya wajib. Idza wujida syai'un min hadhil mu'alliqat. Jika didapatkan sesuatu dari pentaklik tadi itu. Artinya kalau antum dapat isim istifham, hamzah istifham, innafi, lanafi, manafi, lamul ibtida, 6 perkara. 6 perkara. Maka wajib hukumnya dita'lik. Wajib hukumnya apa? Dita'lik. Apa artinya ta'lik tadi? Batal amalannya secara lafaz tapi tidak batal secara kedudukan. Jadi iya, 3 ini ilgo hukumnya jaiz. I'mal hukumnya ada 2. Bisa wajib, bisa jaiz. Ta'liq wajib. Jadi berlawanan. Jaiz, wajib. Di tengah wajib, jaiz. Paham 3 hukumnya itu? Iya. Karena menurut orang Kufah, jaiz. Yang i'mal. Jaiz itu yang i'mal. Selesai, kata beliau. Kita baca setelahnya. Setelahnya tinggal pembahasan ringan. Itu paling berat. Kata beliau, wala yadkhulu ta'liq walal ilqa fi syai'in min af'ali tasyir. Masya Allah. Wala yadkhulu ta'liq. Tidak masuk ta'liq. Tidak masuk ta'liq. Walal ilqa. Tidak pula masuk ilqa. Min af'ali tasyir. Dari fi'il tasyir. Ternyata berarti fi'il tasyir itu hanya hukumnya apa? Tidak ada ta'liq, tidak ada ilqa. Berarti i'mal. Yang af'alu tasyir. Berarti yang punya 3 hukum ini adalah siapa? Af'alul qulub. Jadi untuk af'alu tasyir tidak pernah ada yang namanya ilqa, tidak pernah ada namanya ta'liq. Dia itu cuma apa? I'mal. Tahu af'alu tasyir ya? Yang kemarin bagian kedua. Yang bagian kedua. Terus wala fi qalbin jamide. Masya Allah. Tidak pula masuk pada af'alul qulub yang jamid. Karena ada af'alul qulub itu 2. Ada yang mutasarrif, bertasrif, sempurna. Ada madhi, mudhari, amr. Dan ada yang jamid. Jamid artinya tidak punya tasrif lengkap. Tidak punya tasrif lengkap. Siapa itu? Wahuwa, dan dia adalah itnan, yaitu 2. Hab dan ta'allam wa ta'allam. Karena hab kalau menjadi af'alul qulub jamid di atas fi'il amr. Ta'allam kalau menjadi af'alul qulub jamid di atas fi'il amr. Anda paham ini? Jadi sebenarnya gampang sekali. Af'alul qulub semuanya bisa ilqa, bisa ta'liq, bisa imal. Kecuali hab dan ta'allam. Selesai masalah kan begitu. Kan cuma 2. Cuma 2. Jadi af'alul qulub bisa imal, bisa ilqa, bisa ta'liq. Kecuali siapa? Kecuali 2. Apa itu? Hab dan ta'allam. Kenapa hab dan ta'allam tidak bisa? Karena dia jamid. Apa artinya jamid? Tidak punya tasrif. Tidak punya tasrif. Lihat beliau bilang. Fa'innahuma, maka sesungguhnya keduanya. Mulazimani. Tetap. Sigotal amri di atas bentuk amr. Sesungguhnya keduanya yaitu hab dan ta'allam.
tetap di atas bentuk fi'il amr. Di atas bentuk fi'il amr. Tetap hab. Selalu hab. Ta'allam. Kalau antum dapat ta'allam bertasrif, itu maknanya bukan af'alul qulub. Itu makna dasar yang di kamus. Yang disorot. Tapi kalau dia menjadi af'alul qulub, maka selalu dia bentuknya apa? Fi'il amr. Selalu bentuknya fi'il amr. Iya. Wa ma'adahuma. Setelah itu beliau berkata secara global, secara umum. Af'alul qulub atau af'alul tasir. Wa ma'adahuma. Selain dari keduanya min af'alil bab. Selain dari keduanya dari fi'il bab ini. Yatasarraf. Ya, yatasarraf. Itu salah harokat. Yita. Selain dari keduanya dari fi'il bab ini. Yatasarrafu bertasrif. Apa artinya bertasrif? Ya'ti minhul mudhari'u. Datang darinya mudhari'nya. Wal amru dan amar. Wa goiruhuma dan selain dari keduanya. Illa wahaba min af'ali tasir. Kecuali juga wahaba dari af'alu tasir. Kan secara umum ini. Kecuali wahaba tadi kan pengecualian dari tidak beramalnya. Kalau af'alul qulub itu bisa i'mal, ilgo, ta'liq. Ya kan? Kecuali dua. Siapa itu? Hab dan ta'allam. Kemudian sekarang bahas tasrifnya. Karena keduanya itu adalah jamid. Kemudian selain dari keduanya, dari fi'il bab ini semuanya. Akulub dan tasir. Selain dari keduanya, dari fi'il bab ini bertasrif. Artinya datang mudhari, datang amr, dan selain dari keduanya. Illa wahaba. Kecuali juga wahaba. Min af'ali tasir. Dari af'alu tasir. Fa'innahu mulazimun lisigotil madi. Karena dia sesungguhnya tetap di atas bentuk madi. Artinya berarti dari donna. Berarti kita bisa sudah simpulkan. Dari donna dan saudari-saudarinya. Semuanya itu bertasrif. Donna dan saudari-saudarinya ini semuanya apa? Bertasrif. Kecuali tiga. Kecuali tiga. Pertama hab. Kedua ta'alam. Ketiga wahaba. Ketiga apa? Wahaba. Tiga itu saja. Tiga ini hukumnya apa? Jamid. Apa artinya jamid? Tidak punya tasrif. Hab selalu madi. Amr. Ta'alam selalu amr. Wahaba selalu madi. Tidak punya mudhari. Tidak pernah itu wahaba yahibu. Wahaban. Tidak. Jadi dia selalu bentuknya apa? Madi saja. Jelas ini? Ini yang beliau katakan. Iya, karena dia punya tasrif, maka beliau katakan tasrifnya. Wali tasori fihinna. Dan untuk tasrifnya mereka. Malahunna, apa yang untuk mereka. Mimma taqaddama, dari apa yang telah lewat. Minal ahkam, berupa hukum-hukum. Artinya pecahannya donna dan kawan-kawannya, itu yang punya pecahan. Berarti dia memiliki hukum i'mal. Paham kan? Ilgo, ta'liq. Itu maksudnya. Pecahannya sama hukumnya. Pecahannya sama hukumnya. Wa taqaddamat ba'du amthilati dzalik. Dan telah lewat sebagian contoh hal tersebut. Sebagian contoh hal tersebut sudah lewat. Semuanya. Iya, tasrifnya. Karena tadi ada alim tuh. Iya. Ada juga tasrif-tasrifnya yang telah lewat. Antum bisa lihat ahju fi'il mudhari. Di contoh-contoh yang telah lewat. Sudah lewat tasrifnya. Wa yajuzu hatful maf'ulain au ahadihima li dalilin. Ini pembahasan penutup. Ini semua ini penutup. Wa yajuzu dan boleh. Hatful maf'ulain. Ini lagi. Boleh dihilangkan dua maf'ulnya. Au ahadihima. Atau salah satu dari keduanya. Li dalilin, karena ada dalil. Jadi boleh, saya ulangi, boleh dihilangkan dua maf'ulnya atau salah satunya saja jika ada dalilnya. Ada dalil, maksudnya ada indikasi yang menunjukkan bahwa ini dihilangkan. Misalnya antum bilang begini, nah. Iya. Antum bilang kalimat, iya,
Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Antum bilang man qoma. Man qoma. Siapa yang berdiri? Donantu Zaidan. Donantu Zaidan. Itu ada satu maf'ul. Mana maf'ul yang kedua? Hilang. Takdirnya donantu Zaidan qaiman. Sama juga dengan antum bilang Zaidun qaimun. Antum bilang man qoma. Man qoma. Terus antum bilang donantu qaiman. Kan antum sudah tahu sebelumnya siapa? Zaid. Antum hilangkan Zaid, sisa apa? Qaiman. Boleh juga antum hilangkan dua-duanya. Tidak ada masalah. Yang penting ada sebab dalil. Ada tandanya kalau ada yang hilang. Lihat kata penulis. Aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Taz'umun. Temannya donna. Za'ama. Temannya donna. Mana dua maf'ulnya? Mana dua maf'ulnya? Kata mereka apa? Hilang. Apa takdirnya? Dia dilihat dari ayat sebelumnya. Takdirnya ay. Taz'umunahum syuraka'a. Kalian menyangka mereka adalah sekutu. Taz'umunahum syuraka'a. Paham kan? Jadi hum dihilangkan sebagai maf'ul awal. Syuraka'a dihilangkan sebagai maf'ul yang kedua. Sebagai maf'ul yang kedua. Sama juga dengan ini. Idza qila lak. Kalau dikatakan kepadamu. Man donan tahu qaiman. Siapa yang kamu sangka berdiri? Fatakul, maka kamu katakan donantu Zaidan. Antum langsung bilang donantu Zaidan. Sisa satu maf'ul. Iya. Ai donantu Zaidan qaiman. Itu takdirnya. Donantu Zaidan qaiman. Jelas kan? Ini pembahasan. Setelah itu kata beliau ini penutup saja yang menyinggung matan jurmiyah sebelumnya. Karena ada satu yang dihilangkan dari matan jurmiyah. Buku sebelumnya kita pelajari ada kata sami'tu. Termasuk yang masuk di sini adalah siapa? Sami'tu. Sekarang beliau singgung. Wa'adda sahibu al-ajurumiyati min hadil af'ali. Dan pengarang matan jurumiyah memasukkan dari fi'il-fi'il ini sami'tu. Pengarang matan jurumiyah ya, yang sebelumnya, penulis sebelumnya Ibn Ajurum memasukkan termasuk dari fi'il-fi'il ini sami'tu adalah siapa? Sami'tu taba'an lil Akfash, karena mengikuti al-Akfash. Waman wafaqahu, dan siapa yang sepakat dengannya. Wala budda ayyakuna maf'uluha asani jumlatan. Dan harus katanya pada maf'ulnya yang kedua berupa jumlah. Harus maf'ul kedua berupa jumlah. Kalau antum masukkan sami itu sebagai temannya donna, maka maf'ul keduanya harus berupa apa? Jumlah. Mimma yusma, di antara yang didengar. Nah contoh, sami itu Zaidan yakulu kada. Jadi mereka i'rab Zaidan maf'ul awal. Kemudian yakulu fi'il mudhari. Dan jumlah ini sebagai maf'ul yang kedua. Itu menurut mereka. Lihat makanya catatan di bawah 546 ya. 564 yakulu menurut mereka adalah jumlah fi'iliyah berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bi yang kedua dari sami itu menurut mereka. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, sami'na fatan yadhkuruhum. Jadi menurut mereka fatan maf'ul awal. Kemudian yadhkuruhum maf'ul tsani berupa jumlah. Lihat catatan 565. Yadhkuruhum menurut mereka adalah jumlah fi'liyah berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bi kedua dari sami'na. Ini juga salah cetak. Iya, dari sami'na. Jadi maf'ulun bi kedua dari
Sami'na. Itu menurut mereka ya. Menurut mereka. Sekarang kita lihat madhab jumhur. Wa madhabul jumhuri. Kita selesaikan sisa sedikit. Ini masalah mudah karena hanya perselisihan. Wa madhabul jumhuri. Madhab mayoritas. Annaha fi'lun. Bahwasanya dia fi'il. Ha kembali ke mana? Sami'a. Bahwasanya dia fi'il. Muta'addin ila wahidin. Muta'addi kepada satu saja. Jadi dia hanya fi'il muta'addi kepada satu. Tahu muta'addi kepada satu ya? Yaitu butuh kepada satu maf'ul. Yaitu butuh kepada satu maf'ul. Iya, butuh kepada satu maf'ul. Fa in kana ma'rifatan kal mithalil awal fal jumlatu allati ba'daha hal. Kalau dia ma'rifah, kalau maf'ul itu ma'rifah, maka jumlah setelahnya sebagai hal, bukan maf'ulun bi. Paham kan? Jadi tadi sami'tu Zaidan yakulu kada, i'rabnya yakulu kan jumlah setelah Zaidan. I'rabnya yakulu berarti apa? Jumlah fi mahalli nasbin sebagai apa? Hal, bukan maf'ulun bi kedua, tapi sebagai hal. Sebagai hal. Iya. Kemudian wa in kana nakiratan, kalau dia itu maf'ul itu adalah nakiro, kama fil ayati sebagaimana di ayat, fal jumlatu sifah, maka jumlahnya sebagai na'at. Karena jumlah setelah nakiro hukumnya sebagai apa? Na'at. Jadi kita tetap i'rab mansub, tapi sebagai na'at, bukan sebagai maf'ulun bi. Paham ini ucapan terakhir? Jadi ketika antum katakan begini. Iya. Sami itu ya rojulan. Apa i'rabnya rojulan? Maf'ulun bi. Setelah itu ada jumlah setelahnya. Sami itu rojulan yakulu. Apa i'rabnya yakulu? Kalau menurut Al-Farra, tadi siapa tadi Al-Akfash, ya, dia bilang ini adalah maf'ulun bi kedua. Tapi yang benarnya kalau mayoritas, dia tidak i'rab sebagai maf'ulun bi. Ini nakiro, berarti ini adalah na'at. Ini adalah na'at. Ya hukumnya juga tetap mansub. Karena na'at mansub, hukumnya juga apa? Mansub. Mansub, tapi sebagai na'at. Bukan sebagai maf'ulun bi. Tapi kalau ini ma'rifah, antum tambahkan al. Sami itu rojula, pakaikan al. Maka ini yakulu apa i'rabnya? Mansub juga, tapi sebagai apa? Hal, bukan maf'ulun bi. Itu i'rabnya siapa? Siapa yang punya i'rab ini? Jumhur. Dan ini yang benarnya. I'rabnya jumhur itu yang benarnya. Iya, i'rab jumhur itu yang benarnya. Wallahu a'lamu. Ini selesai. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Karena sudah selesai marfu'at. Fahri? Tidak ada? Ustaz, belum mengerti Ustaz pada paragraf walita sori fi hinna ma lahunna mimma taqaddama minal ahkami. Untuk pecahannya atau tasrifnya tuh. Donna ya dunnu donnan donnun. Tasrifnya. Paham kan? Hasiba, tasrif. Hasiba yahsabu. Husbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib mahsabun mihsabun husiba yuhsabu. Tasrifnya Nabil. Tahu ji tasrifnya? Pecahannya. Maka dia beramal begitu. Maka dia mengambil hukumnya donna. Madinya. Apa hukumnya donna madinya? Apa nih? Salah paham. Bukan hukum masalah mabninya. Amalannya. Ada kan tadi hukumnya 3 Nabil. Af'alul qulub hukumnya berapa? 3. 3 tuh? Apa tadi? 3. Ilgo, i'mal sama ta'lik. Ilgo, i'mal, ta'lik. Tasrifnya juga bisa ilgo, bisa i'mal, bisa ta'lik.
Kalau dia berada di awal. Yadunnuna Zaidan qa'iman. Yadunnuna Zaidan qa'iman. Beramal kan? Ikmal. Di tengah. Zaidun yadunnuna qa'imun. Ilgo. Ilgo. Bisa juga imal. Kan begitu. Berada di tengah. Zaidun qa'imun yadunnuna. Ilgo juga. Ilgo tau? Yadunnuna azaidun qa'imun. Taklik. Begitu maksudnya. Jadi tasrifnya itu mengambil hukumnya yang pecahannya sebelumnya. Jadi pecahannya ini sama dengan madinya beramal. Sama kana toh. Kana kan beramal madinya kan. Pecahan kana juga beramal. Begitu maksudnya. Sama Ustadz yang hab dan talam. Maksudnya ya ilgo belum mengerti memang ceritanya itu. Ustadz. Memang ceritanya itu hab sama talam tadi. Yang apa itu? Dan tidak pada af'alul qulub yang jamid. Maksudnya tidak apa Ustaz, tidak ikmal ke tidak. Nah, dua tadi saudara tahu. Kan gini, la yadkhulu ta'liq wala ilgo. Dari awal Nabi dari awal. Tidak masuk ta'liq, tidak masuk ilgo. Artinya hanya ikmal. Kan tiga hukumnya tadi Nabil. Tiga hukum tak? Ikmal, ilgo, ta'liq. Kan tiga hukum. Nah, dari tiga hukum ini tidak masuk ta'liq, tidak masuk ilgo pada af'alu tasyir. Jadi af'alu tasyir Nabil tidak ada ilgo, tidak ada ta'liq. Yang ada Ikmal. Ikmal. Titik. Dah, titik. Wala fi qalbin jamid. Tidak pula masuk ilgo, tidak pula ta'liq pada af'alul qulub yang jamid. Siapa af'alul qulub yang jamid? Hab dan ta'alam. Jadi untuk hab dan ta'alam tidak ada ta'liq, tidak ada ilgo. Cuman ada Ikmal. begitu maksudnya. Paham Nabi? Paham semua ini modelnya? Setelah itu belum bahas tasrifnya secara umum setelahnya. Karena hab dan ta'alam selalu dalam bentuk amar. Selainnya dari bab ini semua. Ilgo, tasir, kulub dan tasir semuanya mutasarrif. Selain dua ini. Kecuali wahaba. Dari af'alut tasir. Kecuali wahaba dari af'alut tasir. Itu apa? Juga jamid. Jamidnya apa? Dalam bentuk mati. Ini wahaba jangan masukkan ilgo ta'liq. Kan dia af'alut tasir. Pasti tidak ada ilgo, tidak ada ta'liq. Cuman secara tasrifnya dia selalu mati. Paham Nabi? Berarti wahaba ikmal ki juga begitu. Pasti kan dia af'alut tasir. Cuman dia tidak punya tasrif. Iya kan? Kan pasti sudah dibilang tadi. Af'alut tasir tidak pernah ilgo, tidak pernah ta'liq. Cuman secara tasrif dia jamid. Jamid artinya tidak punya tasrif. Terus yang selanjutnya nih Ustaz, wa ma ada huma min af'ali babi yatasarrafu. Bagaimana lagi itu? Sudah saya bilang tadi. Berarti kita tidak lihat dengar tadi. Yang tidak dengar yang ini paling terakhir itu saya bilang begitu. Selain wahab, selain ta'allam dan hab, dari fi'il bab dona dan kawan-kawannya yang kulub ataupun yang tasir. Bertasrif. Belum paham. Kan gini saudara. Tadi kan dia bilang dua jijamita, hab dan ta'allam. Selain dua itu, wama ada huma kembali ke mana? Hab dan talam. Selain hab dan ta'allam, dari bab ini yatasarraf. Apa artinya yatasarraf? Tasrif. Bertasrif. Bertasrif artinya ada pecahannya Nabil. Terus? Nah Ustaz. Berarti menghayal kita di ini. Karena saya terjemahkan tadi ini dengan baik. Ku terjemahkan juga Ustaz tapi belum terlalu paham. Antum terjemahkan? Nah. Salah, dengarkan yang saya terjemah. Karena saya sambil bahasa, sambil saya jelaskan. Nah. Itu masalah karena antum paham sendiri. Jangan paham sendiri. Indak Darus?
Jadi waktu saya terjemah, pahami, dengarkan, karena saya sambil jelaskan apa maksudnya. Jangan diterjemahkan sendiri. Terus, Darus. Bismillah. Kan Ustaz itu fiil-fiil sebentar ada tasrifnya Ustaz. Bagaimana ketika sudah masdar Ustaz, kan pertanyaan-pertanyaan yang pertama Ustaz, maka sesungguhnya dia masuk setelah ada fa'ilnya. Jadi kalau masdar Ustaz, apa masih butuh fa'il? Semua saudara. Masdar kan beramal-amalan fiil. Oh, berarti fa'il dulu baru anunya Ustaz. Nasami. Pasti. Ini sudah syarat mutlak. Harus setelah punya fa'il. Apakah masdar butuh fa'il? Semua butuh fa'il. Fi'il yang beramal-amalan, isim beramal-amalan fi'il. Ada fa'ilnya. Itu Ustaz. Sudah? Ya Ustaz. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.